Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu qala Ataitu aku telah mendatangi Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu fi maradihi dalam sakitnya Abu Darda alladzi qubida bihi yang beliau dipanggil oleh Allah fihi di dalam sakit tersebut. Faqala maka Abu Darda mengatakan, ya ibna akhi, hai anak saudaraku. Maksud saudaraku itu Abdullah bin Salam. Karena Abu Darda ini orangnya itu sangat akrab dengan Abdullah bin Salam, seorang sahabat. Yang dikatakan ya ibna akhi. Ya ibna akhi, hai anak saudaraku, ma'amalaka, apakah yang mendatangkan engkau ila hadil baldati, ke negeri ini? Ma'amalaka, apa yang mendatangkan engkau ila hadil baldati, ke negeri ini? Auma, atau apakah jaa yang mendatangkan bika engkau? Jadi Abu Darda bertanya kepada Yusuf, hai anak saudaraku, apa yang membuat kamu datang ke negeri ini yang jauh dari Madinah? Apa yang mendatangkan engkau Qala Yusuf mengatakan, qultu, aku mengatakan, la, tidak ada keperluan apa-apa, illa silatama, kecuali menyambung hubungan karena yang ada bainaka, antara engkau, wa baina walidi, dan antara ayahku Abdullah bin Salam. Allah, tidak ada urusan apa-apa kecuali hanya menyambung hubungan yang ada antara engkau dan ayahku, yaitu Abdullah bin Salam. Di antara cara berbakti kepada orang tua dalam satu hadis, di antara cara berbakti kepada orang tua adalah menyambung hubungan dengan teman-temannya orang tua itu. Faqala, maka Abu Darda mengatakan, bi'sa sa'atul kadhib hadhihi, sungguh buruk masa bohong, hadhihi, masa ini, masa sakaratul maut ini. Bi'sa sa'atul kadhib hadhihi, sungguh jelek masa bohong, hadhihi, masa sakaratul maut ini. Jadi maksudnya, kalau saya dalam sakaratul maut ini kok bohong, ini betul-betul sangat buruk. Maksudnya apa yang akan saya katakan ini betul-betul benar. Kalau orang sudah sekarat kok bohong, kok alangkah buruknya. Orang sudah mau mati kok bohong. Maka apa yang saya katakan itu benar. Apa yang ingin saya katakan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, man tawadda'a, barang siapa wudu, fa ahsanal wudu, maka dia membaiki wudunya. Tsumma qama fa shalla, kemudian dia berdiri, fa shalla, maka dia salat, rakaataini, 2 rakaat. Aw arba'an, atau 4 rakaat. Ya syukur, ragu, sahlun, sahal, perawi hadis ini, apa 2 rakaat atau 4 rakaat. Yuhsinu, yang dia membaiki fihinna, di dalam 2 rakaat atau 4 rakaat itu, arukuknya, wasujud, dan sujudnya, wal khusyu'a, dan khusyuknya, summa astaghfirullah, kemudian dia istighfar kepada Allah, ghufira lahu, maka diampuni untuknya. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Masya Allah. Supaya ini kamu renungi, ini Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis ini ketika sakaratul maut. Ini namanya ahli ilmu itu seperti itu.
Namanya ahli ilmu itu ya di mana saja bicara ilmu. Sampai waktu sakaratul maut pun masih meriwayatkan hadis. Namanya dai itu begitu juga. Sejak sakaratul maut pun masih dakwah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini sudah dalam keadaan sakaratul maut, berlumuran darah. Ada anak muda datang yang sarungnya itu terlalu ke bawah. Maka Sayyidina Umar itu masih sempat, anak muda, angkat sarung kamu itu, karena itu lebih membersihkan sarung kamu dan lebih takwa kepada Tuhanmu. Nah, dalam keadaan sakaratul maut loh, masih sempat-sempatnya itu negur orang yang sarungnya ngelembreh, menghulur ke bawah. Nah, ini namanya dakwah sudah jadi sifat, itu kayak begitu. Agama telah jadi sifat. Itu kan kalau waktu normal, tenang, qala Rasulullah, qala Allah, itu ya biasa, semua santri begitu. Tapi kalau kamu waktu sakit, waktu sakaratul maut masih mikir ilmu, masih menyampaikan ilmu, lah ini baru. Kalau waktu dalam keadaan normal, sehat, zikir, lah itu banyak yang bisa mengerjakan. Tapi waktu sakaratul maut masih zikir, waktu sakaratul maut masih amar ma'ruf nahi mungkar seperti Sayyidina Umar tadi. Nah, ini yang perlu kita renungi. Maka seorang santri datang ke kiainya, Pak Kiai, saya mau pamit boyong, boleh atau tidak? Boleh saja, tapi pakai syarat. Kalau sekiranya kamu nanti di rumah itu masih ngaji terus seperti ketika kamu di pondok, ya silahkan pulang. Tapi kalau kira-kira kamu nanti di rumah terus cuti, gak usah pulang lah. Nanti kalau kamu mati dalam keadaan begitu kan rugi kamu. Jadi ngaji itu pelulusannya itu di situ, sampai kira-kira kamu pulang masih ngaji terus. Nah, itu baru kamu boleh pulang. Zikir juga begitu. Pelulusannya itu bagaimana sampai kamu nanti di rumah, di pasar, di mana zikir terus lah, baru kamu boleh berhenti latihan zikir. Dakwah juga begitu. Kalau sekiranya kamu sakaratul maut masih dakwah, baru boleh lah. Kamu sudah dianggap ya dai. Ya. Akhlak juga begitu. Ya. Kalau orang dalam keadaan normal terus akhlaknya baik, ya biasa. Tapi kalau orang itu dalam benturan-benturan, akhlaknya tetap baik, dalam sakaratul maut akhlaknya tetap baik, nah ini yang mahal. Seorang ulama itu sudah sakaratul maut itu masih panggil-panggil istrinya, ini banyak tamu loh, ini saya sudah mau mati, nanti dikasih makan ya semua. Ya sudah sakaratul maut masih mikir ngasih makan tamu, ya. Ya, kita ini masih sehat pun tamu nggak dikasih makan, ya. Coba ini namanya sifat ikromnya itu sudah mendarah mendaging lah. Ini yang kita inginkan di dalam agama itu. Allahu Akbar. Tadi namanya jadi sifat, istilahnya orang dakwah kayak begitu itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa an Ma'dan ibn Abi Talhah qala laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berjumpa dengan Thauban, budak yang dimerdekakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku mengatakan, akhbirni, beritahulah aku, bi amalin, dengan amal, amaluhu yang aku akan mengamalkannya,
Yudkhiluni, yang amal itu akan memasukkan aku. Yudkhiluni, yang akan memasukkan aku, Allah bihi, dengan amal tersebut, al-jannata, ke surga. Yudkhilani Allahu bihil jannah, yang Allah akan memasukkan aku dengan amal itu ke surga. Qala, atau beliau mengatakan, qultu, aku mengatakan, bi ahabbil a'mal, beritahu kepada aku dengan amal yang paling menyukakan, ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Fasakata, maka Thauban diam. Suma sa'altuhu, kemudian aku bertanya kepadanya. Fasakata, maka beliau diam. Suma sa'altuhu, kemudian aku bertanya kepadanya. Athari, serta dalam kali yang ketiga. Faqala, maka Thauban mengatakan, sa'altu, aku telah bertanya, andalika, mengenai amalan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, alaika, tetapilah olehmu, bikasrati sujud, memperbanyak sujud. Peganglah olehmu dengan memperbanyak sujud. Fa innaka, sesungguhnya engkau la tasjudu, tidak sujud lillahi, untuk Allah, sajdatan, satu sujud, illa rafa'aka, kecuali mengangkat engkau Allah biha, dengan sujud itu, darajatan, satu derajat, wa hatta, dan melebur angka dari engkau biha, dengan sujud itu, khati'atan, kesalahan. Rawahu Muslim. Jadi ini hikmahnya Thauban. Ketika Thauban ditanya oleh Ma'dan, beritahu aku amal yang paling dicintai oleh Allah, atau amal yang akan memasukkan aku ke surga. Maka Thauban itu diam. Ditanya kedua, diam. Baru setelah ditanya ketiga, baru beliau jawab. Apa maksudnya Thauban ini? Maksudnya supaya Ma'dan ini betul-betul sungguh-sungguh dalam pertanyaan itu, dan betul-betul sungguh-sungguh dalam mendengarkan. Kadang-kadang itu kalau pertanyaan itu langsung dijawab itu, maka dianggap ini perkara kurang penting. Tapi kalau ditanya lagi baru dijawab, maka akan ada ketawajuhan yang lebih. Maka Thauban menjawab, aku sudah pernah bertanya mengenai hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peganglah olehmu amalan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Sesungguhnya kamu tidak sujud untuk Allah satu sujud, kecuali Allah SWT akan mengangkat engkau dengannya satu derajat, dan melebur dari engkau satu kesalahan. Nah, sholat itu dikatakan sujud karena sholat itu termasuk rukunnya adalah sujud. Kadang-kadang sholat itu dikatakan ruku, satu rakaah, karena ruku itu juga bagian yang penting dari sholat. Ini namanya tasmiyatul kul bismil ba'd. Jadi sholat ini kul, kesatuan, dikasih nama bagian dari kesatuan tersebut. Sholat dikatakan sujud, atau sholat dikatakan rakaah, sholat dikatakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan maksudnya berdiri aja, nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, bukan ya. Maksudnya juga ada rukuknya, ada sujudnya, tapi ini sholat itu tadi dikasih nama bagian daripada sholat itu. Mahfum. Ini di dalam hadis-hadis banyak ini cara seperti ini. Kalau orang tidak paham, dikira kita sujud aja, itu kan di dalam hadis kan suruh sujud aja. Nah, maka langsung sujud aja, nggak pakai Fatihah, nggak pakai ruku. Di Quran kan warka'u ma'arroki'in, suruh ruku. Mana? Ya saya ruku saja. Loh, ini tidak tahu bahasa Al-Quran namanya ya. Memang ada amalan yang hanya sujud saja, itu ada, di sujud syukur,
Tapi sujud yang dimaksud di sini adalah seperti sujud tilawah. Tapi sujud yang dimaksud di sini adalah sujud sholat.